YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira alladzi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat terdahulu dan juga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena takwa merupakan penyelamat bagi kita di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, agama Islam merupakan dinun kamilun syamil, agama yang sempurna dan juga komprehensif. Agama Islam tidak hanya memperhatikan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi agama Islam juga memperhatikan hubungan di antara sesama manusia. Sehingga Islam ini merupakan manhaj kehidupan, merupakan metode cara untuk kita hidup agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang aman, tentram dan juga damai. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga Islam dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan ibadah-ibadah wajib saja. Islam tidak hanya memerintahkan salat, puasa, zakat dan haji saja, tetapi Islam juga mendorong kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah sebagai nilai tambah bagi kita semua. Dari sisi muamalah, hubungan antara manusia, Islam juga tidak hanya memerintahkan yang wajib-wajib saja, seperti tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh melukai, membunuh, menzalimi orang lain, harus berbakti kepada orang tua. Tidak hanya itu, tetapi Islam dari sisi muamalah, interaksi antara manusia
juga mendorong untuk kita melakukan hal-hal yang bersifat sunnah, yang itu akan menjadi nilai tambah bagi kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini kita tahu bahwa Islam mengajak kita, mendorong kita agar kita bisa menjadi pribadi yang memiliki nilai tambah, yang memiliki value lebih, baik untuk pribadi kita atau untuk pekerjaan kita dan juga untuk masyarakat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah seorang muslim harus memiliki nilai tambah untuk pribadinya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hambaku terus-menerus mengerjakan an-nawafil, terus-menerus melakukan taqarrub kepadaku dengan an-nawafil. Apa itu an-nawafil? Kata para ulama, maknanya adalah mazada minal ibadat, mazada 'alal wajibi minal ibadat, yaitu ibadah-ibadah tambahan di atas ibadah-ibadah yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau kita mengerjakan tambahan tersebut, ibadah-ibadah sunnah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku telah mencintai hamba itu, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka orang itu tidak akan mendengar kecuali atas arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatannya juga tidak akan ia gunakan kecuali atas arahan dan bimbingan dari Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya juga tidak akan ia gerakkan, tidak akan ia gunakan untuk bekerja kecuali atas bimbingan Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya juga tidak akan ia gunakan untuk melangkah kecuali atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la u'tiyannah, kalau ia meminta kepadaku niscaya pasti akan aku beri, kata Allah. Wala in ista'adzani la u'idzannah, dan kalau ia meminta perlindungan kepadaku niscaya aku akan lindungi. Ini kelebihan bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah-ibadah tambahan. Juga kita didorong oleh Islam untuk memiliki nilai tambah bagi diri kita, bukan hanya dari sisi ibadah, tapi untuk diri kita sendiri, maslahat diri kita. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini motivasi dan dorongan dari Islam agar kita bisa memanage, mengisi waktu kita, khususnya waktu-waktu luang dan waktu-waktu kosong, kesempatan-kesempatan ketika kita sehat, ketika kita mampu, dengan hal-hal yang bermanfaat, yang itu menjadi nilai tambah bagi pribadi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang mampu memanage waktunya, dia akan memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak bisa memanage waktunya. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu juga dalam hal pekerjaan. Islam mendorong kita untuk memiliki value lebih, nilai tambah dalam masalah hal pekerjaan. Islam tidak ingin kita menjadi orang yang bekerja ala kadarnya. Yang penting jadi dan yang penting selesai, tidak dikerjakan dengan maksimal. Tidak demikian. Justru sebaliknya, Islam mendorong kita ketika kita bekerja, maka kita lakukan dengan maksimal. Kita lakukan dengan tekun, dengan kesungguhan, dengan totalitas. Kita arahkan segala fikiran, upaya, usaha kita untuk pekerjaan itu ketika kita sedang mengerjakannya. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Musili dan juga Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta jika salah seorang dari kalian melakukan sebuah pekerjaan, ia kerjakan dengan itqan. Apa itu itqan? Itqan adalah tekun, sungguh-sungguh, maksimal dan totalitas.
Hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah yang diajarkan oleh Islam. Dan ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan totalitas, kalaupun tidak dibalas oleh manusia, maka yakinlah apa yang kita upayakan itu tidak hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada perasaan ketika kita bekerja, kita sudah bekerja maksimal tetapi tidak dihargai oleh manusia, tidak dihargai oleh kolega, tidak dihargai oleh atasan. Tetapi jangan menyerah dan putus asa, dan tetaplah bekerja secara maksimal. Kenapa? Karena tidak ada yang hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau upaya kita tidak dibalas manusia, pasti akan dibalas oleh Allah. Baik di pekerjaan yang sama atau dari pintu-pintu yang lain, tinggal kita bekerja maksimal dan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang menjadi dalil, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kita didorong oleh Islam untuk memiliki nilai tambah dalam pekerjaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan." Tidaklah seorang muslim yang menanam sebuah tanaman, sebuah pohon, sehingga pohon itu menghasilkan, pohon itu berbuah, sehingga pohon itu bisa dimakan oleh orang lain atau dimanfaatkan oleh orang lain, kecuali apa yang diambil dimanfaatkan oleh orang lain itu bisa menjadi sedekah bagi kita, bagi muslim yang menanamnya. Hal ini atau hadis ini bisa kita kiaskan, artinya tidak kita maknai secara letterlek saja. Kalau kita tarik ke dalam masalah pekerjaan, maka hadis ini bisa bermakna orang yang meninggalkan jejak baik dalam pekerjaan atau meninggalkan legacy yang baik, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang datang berikutnya. Ia bisa memanfaatkannya, mendapatkan manfaat darinya, maka itu akan menjadi sedekah bagi orang yang pertama kali mengerjakannya. Inilah dorongan dari Islam agar kita dalam bekerja pun tidak hanya asal-asalan dan ala kadarnya, tetapi juga harus memiliki nilai tambah. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu juga Islam mendorong kita untuk memiliki nilai tambah dalam masalah sosial kemasyarakatan. Islam tidak hanya melarang kita untuk membunuh, menzalimi, mencuri, tapi Islam juga mendorong kita untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat sunnah, tapi akan menambah derajat kita dalam pandangan manusia, akan meninggikan derajat kita dalam pandangan manusia, karena kita memiliki value yang lebih. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim terhadap yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam, sapa. Orang yang menyapa orang lain akan memiliki nilai tambah. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau ia meminta nasihat kepadamu, meminta saran dan masukan, maka berilah nasihat, saran dan masukan tersebut. Dan itu merupakan nilai tambah bagi orang tersebut. Dan tidak mungkin orang lain meminta saran kepada kita kecuali kalau orang itu hubungannya sudah dekat dengan kita. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kata Rasulullah. Kalau orang itu mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ketika kita di masyarakat bersosial ada undangan dari tetangga dan kita berupaya untuk menghadiri undangannya, mendatangi undangannya di sela-sela kesibukan kita, maka kita akan memiliki kedudukan dalam pandangan orang tersebut, nilai plus. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa idza atisa fahamidallaha fashammidhu. Kalau dia bersin lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah pujian Allah tersebut dengan kita mengucapkan yarhamukallah. Lalu orang yang mendengar atau yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka kunjungilah. Ketika tetangga kita sakit, kawan kita sakit, kolega kita sakit, kita mengunjunginya, maka itu akan menjadi nilai tambah bagi kita. Wa idza mata fattabi'hu, dan jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya, kita urusi jenazahnya, kita salatkan, lalu kita kebumikan. Itu semua akan menjadi nilai tambah. Juga di antara dalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau engkau
memasak masakan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Itu juga akan menjadi nilai tambah bagi kita dalam kehidupan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yu'minu man bata syab'an, tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang yang tidur pada malam hari dalam keadaan kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i' wa huwa ya'lam, dan tetangganya di sebelah rumahnya dalam keadaan lapar dan dia mengetahuinya. Ini juga dorongan dari Islam untuk kita selalu memiliki perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, terlalu banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendorong kita untuk kita selalu memiliki value lebih. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan kalau kita berusaha untuk mengamalkan hal tersebut tanpa pandang bulu kepada siapapun, bahkan tanpa pandang agama terhadap muslim atau non-muslim, maka sejatinya kita sudah melakukan dakwah. Ad-da'watu bil hal, dakwah dengan praktek. Kalau kita lihat sekarang betapa banyak orang di Eropa sana, di Amerika, yang mereka masuk Islam bukan karena dakwah di atas mimbar, bukan karena ceramah-ceramah, tetapi karena mereka bertetangga, berteman, bergaul dengan orang muslim, dan ternyata orang muslim ini memiliki nilai plus. Ketika dia sakit dijenguk, ketika dia sulit dibantu, ketika dia mengalami masalah coba dicarikan solusi, ke setiap bertemu tersenyum, tidak pernah berkata-kata sinis, tidak pernah menghina, selalu menghormati dan menghargai. Itu semua membekas di hati orang yang tidak beriman tersebut, sehingga ia mulai tertarik untuk mempelajari ajaran agama Islam. Akhirnya ia masuk ke dalam agama Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini semua adalah bagian dari dakwah bil hal kalau kita mempraktekkan hal-hal tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita semua memiliki kesadaran, memiliki kemauan yang kuat untuk mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, berusaha untuk mempraktekkannya sehingga itu bermanfaat bagi kita, juga bermanfaat bagi orang lain, juga bermanfaat bagi agama Islam, karena akan memperbaiki nama agama Islam yang coba dirusak oleh orang-orang yang membenci agama Islam. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah kita dengan bersalawat kepada Rasulullah dan juga berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.